Selamat pagi adik-adik. Senang pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah Perlap. Walaupun lewat live streaming, kita tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati kita, sikap hati menghadap Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mulaikan dengan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa. Yesus, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku. Amin Yesus. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini tuh, pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus baik, Kau sudah memberi kami waktu, Kau sudah memberi kami hari ini Tuhan, hingga kami boleh datang beribadah di wadah Pelnap ini. Semua yang ada pada pagi hari ini, dalam jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan pimpin, mari Tuhan urapi, mari Tuhan sertai, sehingga jalannya ibadah ini tidak kami sendiri, tetapi kami merasakan hadirat Allah ada, urapan Allah ada bersama tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami sekalian yang ada, yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Baik yang singer WL Musik Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, semuanya Tuhan pimpin, urapi kami, sehingga kami boleh merasakan lawatan Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, senang pagi hari ini kita boleh merasa sukacita karena Tuhan menjaga kita, memelihara kita hingga pagi hari ini kita boleh kembali berhimpun di dalam ibadah Pelnap pagi ini. Untuk itu mari kita bersukacita dalam ibadah ini dengan satu pujian, Ku Istimewa. Karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Nyanyikan dengan riang-riang dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Lagi, dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir
berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh dunia tidak berarti, walaupun dunia menghina atau Tuhan atau dunia membuang kita, tetapi adik-adik tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Olehnya kita sangat istimewa. Untuk itu mari sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita, telinga kita untuk fokus menyimak ya, mendengar firman Tuhan dengan baik-baik. Kita angkat satu pujian, ku ingin dengar cerita. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Raja. Biarlah semua ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Haleluya. Tentang kemuliaan Raja. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Raja. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ibu Yohana, tolong berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hati kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh beribadah kepadamu pagi hari ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi hati kami, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Urapi Tuhan guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga guru-guru kami yang sudah melayani Engkau lewat puji-pujian. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu GPDI Tiberias Pari. Hari ini Om akan menceritakan tentang apa itu anak raja. Ya, kenapa kita seringkali disebut anak-anak raja? Bahkan di dalam lagu yang akan kalian saksikan berikut ini disebutkan sebagai Aku Anak Raja. Mari kita saksikan video lagu berikut ini. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana adik-adik semua? Kalian sudah menyaksikan lagu video tadi? Apa artinya bahwa
Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, kita bersyukur sebagai orang Kristen seringkali disebut oleh anak-anak Allah atau anak raja. Mengapa demikian? Karena Yesus yang kita sembah adalah raja yang kekal. Kenapa Yesus disebut raja yang kekal? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya, yang pertama, kenapa Yesus disebut raja? Karena dia penguasa atas segalanya. Ketika dia datang ke dunia ini, dia telah mengalahkan sakit, dia telah mengalahkan penderitaan, bahkan maut tidak berkuasa atas dirinya. Yang kedua, memiliki hak untuk disegani dan dimuliakan. Ya, bahwasanya Yesus itu layak dimuliakan. Kenapa? Karena dia berasal dari surga dan dia kembali ke surga menjadi raja yang kekal untuk kita semuanya. Yang ketiga, dia yang menentukan segala aturan dan hukuman. Di dalam Matius dijelaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapinya melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang keempat, dia yang menentukan segalanya. Ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan para murid-muridnya, dia mengatakan demikian, bahwasanya mereka yang taat dan mengikut aku sampai kesudahannya, maka mereka akan menempati surga yang mulia. Dikatakannya bahwa mereka akan mendapatkan hak-hak yang ditentukan oleh Allah kepada mereka yang setia. Dari semuanya itu kita tahu bahwa Yesus adalah raja. Namun bagaimana supaya kita menjadi anak raja? Ya, mari kita baca di dalam Matius 19 ayat 14 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ya, supaya kita disebut sebagai anak raja, kita harus datang kepada Tuhan Yesus melalui apa? Melalui doa, melalui ibadah sekolah minggu, melalui setiap pertemuan-pertemuan dengan keluarga kita untuk saling mendoakan satu sama lain. Itulah cara kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebab dikatakan di dalam ayat ini bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh kerajaan surga. Siapa yang punya kerajaan surga? Dialah Yesus, Raja yang kekal, Raja damai. Karena kita disebut anak-anak Allah atau anak raja, maka kita pun berhak untuk memperoleh warisan, yaitu kerajaan surga bersama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Namun demikian, setelah kita menjadi anak raja, apa yang akan kita peroleh? Berikut adalah hak ketika kita menjadi anak raja. Yang pertama adalah hidup berkecukupan atau bahkan berkelimpahan. Karena Tuhan Yesus menjanjikan bahwa barang siapapun yang ikut dengan dia tidak akan kekurangan suatu apapun, bahkan dia akan berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Yang kedua, hidup aman dari bahaya. Bahwa kita tahu kehidupan kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu, kita mengalami atau banyak kali diperhadapkan dengan bahaya. Namun Tuhan Yesus berjanji dia akan menjaga kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dia akan mengirimkan juga bala tentara surgawi, yaitu para malaikatnya, untuk menjaga kita dari bahaya. Jikalau kita pun harus melewati bahaya, kita pun akan tetap ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup terjamin masa depan kita. Bahwasanya Allah selalu mengatakan di dalam firman-Nya bahwa
barang siapa yang ikut kepada Tuhan, dia akan mendapatkan hari depan yang penuh dengan harapan. Seperti yang Om boleh saksikan kemurahan Tuhan, bahwasanya Om berasal dari keluarga yang tidak mampu, tetapi karena Om setia kepada Tuhan, sehingga suatu saat Om pengen kuliah, Tuhan kasih jalan melalui beasiswa, kemudian dapat lagi mendapatkan pekerjaan sampingan, sehingga Om bisa lulus dan mendapatkan pekerjaan sampai dengan saat ini. Inilah bahwasanya Tuhan menjamin hidup kita ketika kita setia kepadanya dan menjadi anak raja. Yang keempat, hidup disegani dan disukai oleh banyak orang. Siapa yang tidak tahu bahwasanya anak raja selalu menjadi impian oleh semua orang, bahwasanya mereka akan disukai, disegani, bahkan dihormati di segala tempat mereka berada. Itulah hak yang akan kita terima ketika kita menjadi anak raja. Kita akan disukai oleh banyak orang, kita akan disegani oleh banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan yang menjamin hidup kita untuk selalu percaya kepadanya dengan jaminan hidup yang kekal. Berikutnya, ketika kita sudah menjadi anak-anak raja, tentunya kita tahu anak raja yang ada di dunia ini mereka hidup dengan segala banyak aturan. Demikian juga kita, apalagi kita menjadi anak raja yang kekal, yaitu Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ada aturan yang harus kita taati dan kita patuhi. Apa itu? Aturan untuk menjadi anak raja adalah yang pertama, memiliki sifat rendah hati. Bahwasanya kita tahu cerita di dalam film-film bahwasanya segala kerajaan pasti akan hancur oleh karena kesombongan. Tetapi dengan kerendahan hati, kerajaan itu akan tetap selama-lamanya. Apalagi kerajaan kita yaitu kerajaan surga yang akan kekal dan tidak akan lenyap oleh suatu apapun, sebab Yesus sendiri yang menjaminnya. Yang kedua, menyadari status kita sebagai anak raja. Bahwasanya kita menjadi anak raja, kita harus menjaga diri kita untuk tetap percaya, tetap memiliki hati yang bijaksana, tentunya juga memiliki hati yang penuh dermawan dan juga hati yang penuh dengan rasa cinta, rasa sayang kepada semua orang. Karena apa? Karena kita menjadi pusat perhatian bagi banyak orang, sehingga kita harus mencerminkan kasih Tuhan, kasih Raja kita yaitu Tuhan Yesus kepada semua orang. Yang ketiga, memiliki kebijaksanaan dan hikmat. Sebagai anak raja kita harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan seperti Raja kita yaitu Tuhan Yesus. Di mana setiap kali kita hendak berbuat, kita hendak melakukan segala sesuatu, kita harus memikirkannya dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Yesus. Yang keempat, menjaga konsistensi atau ketegasan, yaitu menolak segala sesuatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Ketika kita mulai dibujuk rayu dengan segala cobaan, segala kejahatan, maka kita dengan tegas dan dengan penuh keyakinan bahwa kita harus menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hidup terus di jalan Tuhan. Yang kelima, mengembangkan visi untuk mencapai tujuan dan pengembangan kerajaan surga. Ya, tujuan kita adalah kerajaan surga. Jangan sampai kita hilang dari jalan menuju ke sana. Kita harus tetap melihat bahwa Tuhan Yesus adalah jalan yang lurus. Kita harus mengikuti Dia sampai kesudahannya, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga yang mulia. Demikianlah anak-anak sekalian, apa yang Om sampaikan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, bahwasanya kita adalah anak-anak raja yang harus siap sedia di dalam segala sesuatu, bahwasanya Allah menjamin hidup kita. Oleh karena itu, jadilah anak-anak raja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus,
kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu telah menunjukkan kepada kami bahwa kami adalah seorang anak raja. Bahwasanya kami harus hidup seperti raja, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ajalah kami tetap taat dan setia terhadap firman-Mu. Kami boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang, agar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan biarlah kerajaan surga terus ada di dalam kehidupan kami dan boleh berkembang menjadi kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang datang kepada Engkau, menjadikan kerajaan-Mu terlebih besar dari segalanya, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Diberkatilah kami Tuhan Yesus di sepanjang minggu ini, di sepanjang kehidupan kami, baik di rumah, di jalan, dimanapun kami berada. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sebab kami tahu kuasa-Mu, para malaikat-Mu menjaga kami dimanapun kami berada. Dan bahwasanya kami percaya masa depan kami akan terjamin karena kami taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.